Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sahabat-sahabat sekalian, nama saya Yoga Haji Saputra. Saya adalah salah satu anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Komisariat Universitas Lampung, Cabang Bandar Lampung. Kebetulan saya kuliah di jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Saya sedikit terpanggil dengan adanya wabah virus corona yang mungkin saat ini sedang menjadi trending topik, sedang booming di Indonesia. Jadi saya terketuk untuk memberikan pemahaman atau memberikan edukasi tentang apa itu virus corona dan bagaimana si virus corona ini bisa menyebar, serta bagaimana cara penanganannya untuk segera mengakhiri wabah ini. Dan hal ini dikaji dari aspek biologis. Jadi mungkin jika ada sahabat-sahabat sekalian yang ingin memberikan masukan mengenai sudut pandang lainnya, silahkan ketikkan di kolom komentar di bawah. Dan saya juga mohon maaf kalau misalnya ini agak bad light karena emang di luar kondisinya lagi hujan, makanya ini juga suaranya mungkin agak kurang jelas. Ya, dengan pencahayaan yang kurang semoga tidak mengurangi semangat kita untuk bisa memberikan kebermanfaatan bagi sahabat-sahabat maupun manusia lainnya. Jadi kalau misalnya si virus corona itu tadi itu diamati menggunakan alat khusus yang disebut dengan mikroskop, ya, itu bentuknya seperti ini. Jadi si virus itu tuh kayak memiliki tonjolan-tonjolan. Jadi tonjolan-tonjolan ini sendiri itu merupakan senyawa protein. Virus corona ini golongan virus RNA. Nah, virus itu tuh bukan makhluk hidup. Kenapa? Karena virus ini unik gitu. Dia itu kalau misalnya si virus ini tadi keluar atau di luar sel inangnya gitu, di udara atau di tempat-tempat kayak meja, pintu dan sebagainya, itu tuh dia tuh mati gitu loh, kayak nggak bisa ngelakuin apa-apa, ya udah diem di situ aja gitu loh. Nah tapi kalau misalnya dia itu masuk ke dalam tubuh inang itu makhluk hidup ya, bisa itu hewan, bisa itu tumbuhan, bisa itu manusia, bahkan bakteri sekalipun, dia akan melakukan replikasi, ya, akan kalau bahasa umumnya mungkin akan melakukan perbanyakan diri gitu loh. Jadi misalnya satu virus nanti dia jadi 2 virus. Nah 2 virus ini nambah lagi melakukan replikasi jadi 4 dan seterusnya, kelipatannya seperti itu. Tapi kalau di luar tuh dia nggak bisa melakukan replikasi gitu loh, karena dia nggak ada tubuh inangnya. Jadi si virusnya tadi membutuhkan sel inang untuk bisa melakukan perbanyakan diri atau replikasi begitu. Nah, virus ini tadi itu tuh dia nggak bisa diobatin gitu loh. Karena apa? Ini bukan makhluk hidup. Kalau misalnya virus itu diobatin pakai antibiotik ya tetap nggak mempan gitu loh. Karena antibiotik dari katanya itu anti sama biotik. Anti itu ya anti, dan biotik itu makhluk hidup. Jadi untuk mentiadakan atau mematikan makhluk hidup, sedangkan virus ini bukan makhluk hidup gitu loh. Jadi kalau misalnya penanganan corona itu dengan cara minum antibiotik, baik itu kalau contoh antibiotik ya amoxicillin mungkin ya, itu nggak bakalan mati si virus ini gitu loh, nggak bakalan mati begitu. Jadi satu-satunya cara untuk si virus ini mati yaitu dengan cara yang pertama itu dirusak virusnya, dan yang kedua itu ya harus dilawan dengan sistem imun kita gitu loh. Harus dilawan. Ketika virus itu masuk ke dalam tubuh, ya nggak ada cara lain untuk mengobatinya selain dilawan gitu loh. Penggunaan vaksin itu kan definisinya adalah virus yang dilemahkan, ya kan, dengan proses tertentu, habis itu dimasukkan ke dalam tubuh. Nah setelah itu diharapkan akan memicu respon imun tubuh untuk melawan si virus ini tadi yang udah dilemahkan ini tadi. Nah itu gunanya vaksin. Jadi vaksin itu bukan obat loh. Vaksin itu sebagai
untuk supaya ayo lo kerja gitu loh, sistem imun tubuh ini yang nyantai-nyantai gitu kan, ayo kerja gitu loh, dengan dimasukkannya si virus yang udah dimakan tadi. Nah, yang pertama tadi caranya yaitu dengan melakukan perusakan. Jadi perusakan pada virus itu ada berbagai jenis, diantaranya yaitu secara fisika maupun secara kimia. Secara fisika, virus itu bisa rusak pada suhu yang tinggi, gitu loh. Dan secara kimia mungkin dengan menambahkan seperti contohnya desinfektan, terus habis itu senyawa alkohol, karena dia akan memisahkan protein tadi supaya si virus ini rusak strukturnya, jadi nggak bisa menginfeksi kalau dia tuh rusak struktur virusnya tadi gitu. Jadi penggunaan alkohol, hand sanitizer yang mungkin yang kita kenal ya, terus desinfektan dan juga deterjen, ya itu fungsinya adalah untuk merusak si apa ini tadi, tonjolan-tonjolan ini tadi gitu, supaya dia tuh nggak bisa melakukan mekanisme replikasi seperti itu, sahabat-sahabat. Nah, yang kedua, kalau ketika virus itu masuk ke dalam tubuh kita, ya otomatis nggak ada cara lain selain dilawan gitu. Nggak ada obatnya virus itu. Jadi ya sistem imun kita tuh harus melawan si virusnya tadi. Jadi mekanismenya ketika virus itu masuk ke dalam tubuh gitu kan, nanti 1-7 hari sistem imun kita itu akan coba apa ya, kayak merekam ini virus apa, dikenalin dulu gitu kan, ada virus masuk nih dalam tubuh kita, ke dalam sel kita atau ke dalam jaringan kita. Nanti dia sistem imun tuh akan mendekat dan coba mengenali ini nih benda asing nih, ini bukan termasuk sesuatu yang ada di dalam tubuh, ini datangnya dari luar. Nah maka itu nanti si sistem imun ini akan coba mengenali, ya kan, mengenali si virusnya tadi. Terus habis itu nanti dia akan memberikan informasi ke sistem imun untuk dibuatkan penangkalnya atau untuk dibuatkan obatnya. Jadi obat dari virus tadi sistem imun kita gitu loh. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Karena sampai sekarang pun ilmuwan manapun itu nggak pernah ada yang bisa menemukan obat antivirus, nggak ada. Obatnya itu hanya sistem imun kita yang alhamdulillah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti sistem imun akan ketika sudah dikenal, informasi itu disampaikan ke sistem imun, maka dalam waktu 7 hari sejak si virus itu masuk ke dalam tubuh kita akan memproduksi sistem imun. Jadi butuh waktu 1-7 hari untuk sistem imun kita bisa mengenali dan bisa memproduksi sistem imun, karena sistem imun itu sifatnya spesifik. Misalnya sistem imun corona itu ya hanya bisa untuk mematikan virus corona. Nanti kalau misalnya ada masuk virus lain, kalau semacam cacar, ya otomatis sistem imun kita itu memproduksi imun yang untuk mematikan si cacar yang tadi, nggak bisa untuk yang lain begitu. Nah nanti memorinya akan ditangkap sehingga ketika virus itu datang lagi, misalnya virus cacar atau virus corona datang lagi, ya nggak perlu waktu 7 hari untuk sistem imun ini tadi memproduksi, karena udah terekam sebelumnya, udah terekam, oh ini dulu pernah nih virus yang kayak gini masuk ke dalam tubuh, otomatis akan langsung dikeluarkan. Jadi nggak perlu waktu 7 hari begitu sahabat-sahabat. Jadi dalam jangka waktu 7-14 hari, kita lihat grafiknya, ini produksi imun terhadap hari. Ini grafiknya seperti itu. Jadi dalam waktu 7-14 hari, nah 14 harinya ini merupakan titik puncak di mana sistem imun itu akan diproduksi seperti itu. Jadi dalam waktu 7-14 hari nanti dia akan, sistemnya itu akan melesat gitu loh, untuk membunuh virus-virus yang ada di dalam tubuh kita seperti itu. Nah, setelahnya sistem imun akan menurun dalam waktu 4-21 hari gitu. Jadi sebenarnya titik kritisnya
itu ada di 14 hari. Ada di 14 hari. Karena mengapa? Karena itu merupakan titik puncak ketika sistem imun itu maksimal dikeluarkan dalam jangka waktu 14 hari, ya. Ini merupakan titik puncaknya gitu loh. Jadi fase kritis kita itu, misalnya si virus itu masuk ke dalam tubuh, itu fase kritisnya itu ada di sini, di hari ke-14. Kenapa? Karena ini adalah titik penentuan apakah kita sembuh atau tidak, gitu. Jadi kenapa kok pemerintah itu menyarankan kita untuk melakukan isolasi, terus habis itu bagi yang sakit biasanya di rumah sakit itu dianjurkan untuk bed rest. Mengapa? Karena dalam jangka waktu 7 sampai 14 hari ini merupakan proses untuk menuju produksi maksimal dari sistem imun. Jadi untuk pembentukan sistem imun tentu diperlukan energi, gitu. Kalau misalnya dalam jangka waktu 7 sampai 14 hari kita itu banyak melakukan aktivitas di luar, otomatis energi yang kita produksi itu nggak terfokus untuk membentuk sistem imun tubuh. Jadi mengapa kok dokter-dokter itu di rumah sakit biasanya ketika ada orang terkena virus itu dianjurkan untuk bed rest, ya untuk ini tadi, supaya energi kita itu digunakan untuk pemulihan, untuk pembentukan sistem imun. Jadi mohon kepada sahabat-sahabat sekalian, mari kita sukseskan program pemerintah, yaitu untuk di rumah aja. Jadi jangan pergi kemana-mana dulu. Bagi yang sehat itu tetap di rumah supaya nggak tertular. Ataupun kalau misalnya Anda memang positif cuman tidak menampakkan gejala, supaya Anda tidak menularkan lagi virus-virus itu kepada orang-orang di sekitar Anda, makanya di rumah dulu. Dan bagi yang sakit juga melakukan isolasi diri supaya tidak menularkan ke orang-orang di sekitar Anda. Seperti itu sahabat-sahabat. Kita beralih kepada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan oleh sahabat-sahabat mengenai corona yang tadi. Pertanyaan pertama yaitu, apa sih corona atau COVID-19? Seperti yang saya sebutkan di atas, corona itu merupakan virus golongan RNA, yang memiliki tonjolan-tonjolan yang masuk ke dalam senyawa protein. Seperti itu. Nomor 2, apa sih gejalanya? Jadi gejala corona itu hampir persis seperti flu pada biasanya, pada umumnya, yaitu ya batuk, pilek, sakit tenggorokan, gak enak makan, perasaan gak enak badan. Cuman nanti pada fase berikutnya itu tuh akan lebih seperti pneumonia gitu loh. Mungkin kalian bisa cari-cari di Google mengenai apa sih gejala-gejala pneumonia itu, seperti itu. Tapi keroknya ini corona bisa bikin mati juga, yang ngeri juga ya. Terus yang ketiga, bagaimana cara melindungi diri? Nah, tadi udah saya sebutkan cara melindungi diri, yaitu yang pertama mungkin hindari kontak dengan banyak orang, kayak keluar ke mall, ke bioskop, kan. Terus ya bagi sahabat mohon maaf ini, sampai tanggal 30 yuk kita kurangi diskusi yang mengumpulkan banyak orang, karena bukan dalam artian kita tidak ya dilema sih sebenarnya. Bukan berarti kita tuh pengen menghalangi kita untuk berproses, untuk belajar, bukan, tapi karena ini ya demi kemaslahatan bersama gitu. Jadi kurangi kumpul-kumpul dengan banyak orang, seperti itu. Terus kita lanjut olahraga supaya imun kita ya baik. Terus habis itu makan makanan yang bergizi tentunya, kalau bisa juga diasup dengan vitamin dan minum madu, karena madu itu mengandung energi yang cukup banyak untuk tambahan energi kita. Terus habis itu kalau misalnya kita nggak bisa cuci tangan, ya gunakan hand sanitizer gitu loh. Terus bagaimana cara melindungi orang lain? Oke. Jadi dengan cara
dengan diri kita itu melindungi diri kita, dengan kita melindungi diri kita sendiri, otomatis kita melindungi orang lain dari bahaya tersebut. Kayak misalnya kita nggak tahu loh kalau, ya karena begini, virus corona itu lebih apa ya, maksudnya lebih kuat ya kan, kalau bahasa kita gitu, bahasa enaknya dah. Karena kalau bahasa ilmiah takutnya banyak yang nggak ngerti. Si virus corona ini akan lebih rentan untuk menyerang orang yang udah lanjut usia, apalagi orang-orang yang memiliki penyakit bawaan seperti diabetes, terus habis itu penyakit jantung, stroke dan lain-lain. Karena biasanya di usia senja itu atau di usia tua itu produksi imun tubuhnya itu menurun gitu loh. Sedangkan ada hasil riset yang menginformasikan bahwasanya apabila usia muda itu terkena virus corona, dia tuh resiko kematiannya kecil. Cuman dia bukan berarti dengan resiko kematian kecil dia nggak bisa terkena. Kita bisa terkena virus corona, tapi dengan sistem imun tubuh kita yang kuat, biasanya kita itu nggak menampakkan gejala-gejala corona ya, seperti radang tenggorokan, terus habis itu apa namanya, pilek, bersin dan lain-lain. Kita nggak menampakkan itu, cuman ya ada virus itu dalam tubuh kita, ada. Yang disayangkan takutnya ketika kita bawa virus itu kan, kita main, kita diskusi, kita silaturahmi tempat sesepuh, kita pulang kampung ke rumah orang tua, kita ngebawa virus itu, nanti orang-orang yang kita sayangi itu justru terkena virusnya, kan kerok juga seperti itu. Jadi disarankan untuk mengisolasikan diri seperti itu. Terus habis itu perlu pakai masker nggak sih? Sebenarnya ini ya pertanyaan dilematis juga ya, karena yang harusnya perlu masker sih sebenarnya sih tenaga kesehatan tentunya. Tapi karena ini bagian dari langkah antisipasi kita juga kali ya. Karena saya sendiri pun kalau ketika saya itu keluar, saya itu bertemu dengan orang banyak, misalnya saya bimbingan skripsi di kampus, itu saya pakai masker karena ya antisipasi aja gitu loh. Antisipasi semoga kita nggak kena, karena kalau kita kena, kita nggak tahu, kita nyebarin ke orang lain, ya kasihan juga gitu sih kalau menurut saya. Terus habis itu bahaya nggak sih corona? Ya tadi udah saya sebutin, ya corona itu ya bahaya. Kenapa dikatakan bahaya? Karena ya itu tadi, apa ya, cukup ganas, tingkat penyebarannya itu cukup apa ya, pokoknya luar biasa guys penyebarannya. Ya bayangin aja guys, orang Indonesia itu masuk virus corona itu baru beberapa hari, abis itu sekarang infonya itu udah ada berapa orang mati, itu 24 orang apa berapa ya. Terus pasien dalam pemeriksaan itu berapa, itu kan ya berarti ya bahaya lah ya. Jadi ya ayo kita lindungi diri kita gitu, ya nggak sih? Terus habis itu lebih efektif mana antara cuci tangan dengan pakai hand sanitizer? Nah, ini lebih efektifnya cuci tangan ya. Karena apa? Karena cuci tangan itu yang pertama, si virus ini tadi kan kalau kita pakai air, kita cuci tangan, otomatis virus itu bakal ngalir gitu kan dari tangan kita. Sedangkan kalau kita misalnya pakai hand sanitizer, ya virus itu ya mati tapi tetap ngendap tangan kita gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cuci tangan itu bisa dilakukan ketika tangan kita emang benar-benar kotor gitu loh. Kita nggak tahu kalau tangan kita kotor bener itu mengandung virus corona apa enggak. Kalau kita cuma pakai hand sanitizer tentu nggak efektif dong, masih kotor dong tangan kita. Makanya kita cuci tangan dulu biar bersih. Cuci tangannya pakai sabun ya, karena kalau cuci tangan pakai air biasa juga nggak guna gitu loh. Cuci tangan pakai sabun. Nah itu kalau misalnya kita cuci tangan pakai sabun, otomatis ya tangan kita bersih dan terhindar dari virus corona gitu. Cuman kalau misalnya emang kita lagi di luar nih, lagi berpergian dan kita nggak nemuin tempat untuk ya kita cuci tangan, ya nggak apa-apa pakai hand sanitizer dulu seperti itu. Terus siapa saja yang beresiko terkena corona? Semua orang, baik itu tua, muda, kecil, semua juga beresiko terkena corona gitu. Tapi yang beresiko, mohon maaf,
meninggal karena corona mungkin ya orang-orang yang ibaratnya usianya udah senja, atau orang-orang yang ibaratnya dia udah ada penyakit bawaan sebelumnya seperti saya sebutkan di atas, kayak ada riwayat paru-paru, jantung, dan lain sebagainya, itu lebih berisiko untuk meninggal karena corona. Itu ya ini yang saya tahu ya, karena saya juga mahasiswa biologi. Mohon maaf jika ada sahabat-sahabat dari uh, jurusan kedokteran atau kesehatan mungkin bisa merevisi kata-kata dari saya, karena kita sharing-sharing ilmu aja di sini gitu ya. So itu tadi penjelasan mengenai virus corona. Saya harapkan kepada sahabat-sahabat, ayo kita jaga diri kita, kita jaga orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi. Kurangilah kita berkumpul dengan banyak orang, kita isolasi diri dulu, kita sukseskan program pemerintah selama beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan. Kita di rumah aja dulu, jangan keluar kalau emang nggak ada keperluan yang benar-benar mendesak banget, nggak perlu keluar. Karena di beberapa kampus juga kan ada yang sudah menerapkan sistem kuliah online ya, daring ya, lewat virtual class. Itu ya salah satu langkah yang bagus, dan jangan jadikan momen ini sebagai ajang liburan deh. Karena apa ya, kita ini diliburkan ya untuk isolasi, bukan untuk liburan. Nanti liburan ada sendiri waktunya gitu loh. Ayo sukseskan program pemerintah, karena nggak mau kan kita tetap terisolasi gini di bulan Ramadan nanti atau sampai Lebaran nanti. Masa kita Ramadan kita nggak bisa ke masjid, tadarusan, ya kan? Terus habis itu iktikaf di masjid. Ya kali kita mau kayak gini terus. Terus habis itu Lebaran kita nggak bisa main ke tempat saudara karena kita masih ditakuti rasa kekhawatiran kita terkena virus. Terus nanti kita mau Lebarannya masa lewat video call, kan nggak lucu. Nah makanya itu, ayo kita bareng-bareng nih, saya dan kalian. Saya mengajak kalian untuk ayo sama-sama kita sukseskan program pemerintah ini untuk segera menangani wabah ini. Begitu sahabat-sahabat ya, terima kasih sudah menonton video saya. Jika ada kelebihan atau kekurangan, saya mohon maaf, karena sesungguhnya kebenaran itu hanya datang dari Allah dan kesalahan itu murni datang dari saya. Jika ada tambahan silahkan komen di bawah, dipersilakan. Habislah sudah masa yang suram, selesai sudah berita yang lama, tangan terkepal dan maju ke muka. Salam pergerakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.